Marilah kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu dan kebaikan-Mu yang mempertemukan kami kembali bersama-sama beribadah, bersekutu, memuji nama Tuhan bersama dengan jemaat-Mu yang ada di Nunggu 3 ini. Kiranya Tuhan pun berkenan menolong kami untuk memahami dan menerima dengan baik rahasia firman Tuhan yang bersama-sama akan kami dengarkan saat ini. Di dalam Kristus Yesus, terimalah doa permohonan kami. Amin. Shalom. Shalom. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, nas khotbah untuk kita malam hari ini tertulis dalam kitab Injil Markus pasal 4, dimulai dari ayat 35 hingga ayat 41. Mazmur pasal 4 ayat 35 hingga ayat 41. Marilah kita ikuti dengan seksama. Saya akan membacakan untuk kita. Angin ribut diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun takut kepadanya?" Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagaimana telah ditetapkan untuk menjadi topik minggu kita di hari Minggu yang akan datang pada tanggal 23, berseru kepada Tuhan dalam kesesakan. Inilah ajakan untuk kita, bagaimana dalam setiap kesesakan yang kita alami, dalam setiap kesesakan yang kita hadapi, maka diingatkan kepada kita untuk berseru kepada Tuhan. Saya percaya bahwa kita pernah menghadapi badai dalam hidup kita. Dan mungkin saat ini pun kita sedang menghadapi badai dalam kehidupan kita. Bisa saja badai itu dalam bentuk penyakit. Bisa juga dalam bentuk krisis ekonomi. Bisa juga dalam bentuk kesulitan hidup. Banyak contoh kesulitan hidup ini. Moluak kapar tani mungkin, gagal panenna. Moluak kapar tiga-tiga mungkin, mau rupa ngomuanna, do pacarianna. Molo rumah tangga mungkin, gudang mah diadopi, aka persoalan, aka amang inang. Orang tua kepada anak, sebaliknya anak kepada orang tua,
hubungan suami istri, natoras, simatua tu parumai, dan banyak lagi hal yang membuat kita mengalami kesulitan dalam hidup. Tantangan hidup pun bisa menjadi badai dalam kehidupan kita. Contoh, nggak lulus anak kota kuliah, saya dilamar tusat-tusot, dan marna dapuk kerejo, dapuk dunia kerejo alai, dan apa lapas, tuna di rohanai, dan apa lapas, tuna narsita nih rohanai, dan cocok, tu gajina, dan pas tu rohana. Lumobi bulan-bulan ini menjadi tantangan tertentu khusus bagi orang tua dangi aka amang ina las roha naik naik kelas aka anak kota alai lastad badotong si pikiran taring waktu sih ina roha do molo masa songono tahun ajaran baru holan mendaftar holan murid baru na gudang pengeluaran dangi ternyata tidak. Nah kelas saya naik tuh kelas 2 pe, tong doa dong istilah mendaftar ulang, gitu kan? Biaya kegiatan selama setahun itu masih SD, ya kan? Belum lagi yang anaknya 2 sampai 3, adong perguruan tinggi mahasiswa, adong SMA, adong SMP, adong SD, apa pacarian sosoni do. Pengeluaran apalagi di tahun mana gumudang di bulanon di tahun ajaran baruon bohama pikiran ta mangadupion akaina disoma olo murah-murah kan naso parmuruk hia nolo gabe parmuruk gitu kan naso olo hia naci-aci uluna olo tok-tok gabe si uluna alanya mamikiri sedia ma baenot tuson sedia ma olahon tuson iya molo adong murah-murah dapat perselian. Molo suarong do, gitu kan? Asa ini mo do na jolo. Ala termasuk torok do hamin na marhamarami. Holan nang mulat iba tu asrama ngatur songon na era asiro hama mereng omak nidol. Kita sendiri merasa kasihan. Setia mana yang dainon nyok pabor hatto na. Naro nga do da. Ala na pola ni iba pabor hatto na sekolah kan? Aung do tinurun ni ba, aung do tong igijam ni ba, ahan ni ba. Dulu kabil ma berkaca-kaca mata ni ba, jalak ko mati ba ito misuk ko manang ma, aduh do hebe mo, setia mehebe mo da. Tapi itulah kehebatan seorang ibu, dipabor hati ba dengan motivasi yang luar biasa. Pos marwa, maranati do hebe katuk konin. Dia memasuk akal ibu maranati hebe katuna. Tapi ima dalan na papos rohani ba dangi asa po rohani ba marsikola urusan na may sedia manang naisali may naipahatok mamana pisang ka olo sa 3 minggu na pinya nasa matoras pisangon alaya lamat kudus na yung borha parsikolaon ipanen matidu ito kan so lima cara na mengolah. Nah ini adalah tantangan hidup bagi kita. Alami aka amang ina ketika badai itu terjadi, gelombang kehidupan itu terjadi yang terkadang sesekali membuat kita merasa sesak, kesesakan, yang sesekali membuat kita mungkin menangis, yang sesekali membuat kita harus meraung-raung, berteriak, menangis, meminta tolong. Alami ini budang dojol mana putus asa. Begitulah caranya bereaksi ketika badai itu datang menghampiri hidupnya. Banyak yang putus asa, patah semangatnya, tawar hatinya. Jadi jangan heran kalau hari-hari kita mendengarkan banyak orang yang tiba-tiba mengakhiri hidupnya. Selidik punya selidik karena apa? Tentu persoalan hidup. Dan mungkin seseorang memutuskan untuk mengakhiri hidupnya kalau bukan karena masalah, entah masalah apapun itu. Begitulah caranya merespon badai yang datang menghampiri hidupnya. Alailau sadong dotong na tetap tenang dan biasa-biasa saja. Itu kan, adong do bo jolma maul botoon nalas dorohana manang na sedang
berpikir. Adong boto-boto Sony. Jadi dia bersikap tenang dan biasa-biasa saja. Main namar sampai pikiran na dang botoon. Main nadapok pangumuap peba na lobis yan na patut dang botoon. Karena apa? Dia bersikap tenang dan biasa-biasa saja. Kadang kita napung di sope, naso masih padohat do kan. Hidup ben na matohuhu do kadang naniro ni na tuwe-tuwe. Ay na mamuluon, na masisakui sahit na lido dani. Ay mulusi sudah hitan no, masih pabuah orang-orang nadi. Mana mas. Ada orang ketika dia menghadapi badai, dia tetap bersikap biasa-biasa saja. Ada yang bersikap tenang menghadapi badai itu. Seolah-olah dia percaya dan yakin bahwa badai itu akan berlalu dan berakhir. Atau molohita ma aka amang inang natongon menghadapi badai ini. Ketika saat ini kita sedang berhadapan dengan badai itu, kita sedang berhadapan dengan gelombang laut itu, pasang surut kehidupan itu, jatuh bangunnya kehidupan ini, pahit manisnya kehidupan ini yang sedang kita alami. Bagaimanakah reaksi kita? Dan inilah yang akan diajarkan oleh firman Tuhan hari ini kepada kita kamang inang. Bagaimana sesungguhnya seorang yang percaya kepada Tuhan, reaksi yang harus diperlihatkan, reaksi yang harus dia tunjukkan ketika dia menghadapi badai itu. Maka dari nas khotbah malam hari ini ada dua hal penting yang menjadi renungan untuk kita, yang menjadi pelajaran untuk kita ketika kita menghadapi gelombang kehidupan, badai kehidupan yang beraneka ragam itu diajarkan oleh firman ini. Yang pertama kepada kita adalah percayalah bahwa Yesuslah yang mengizinkan badai itu terjadi. Ini yang pertama. Mainah hati. Badai itu honom musahid, badai itu honom musitaonon, badai itu honom mu arsak ni roha, badai itu honom mu hamaolan ni perekonomian, maka percayalah bahwa yang terjadi itu adalah Tuhan yang izinkan. Jadi Allah lah yang mengizinkan badai itu terjadi. Supaya apa? Dia punya maksud. Dia izinkan badai itu terjadi, dia punya maksud. Apakah maksudnya? Dia ingin melihat sejauh mana kita tetap setia dan percaya kepada Tuhan. Molo di luas Tuhan ini apa kita marsahi, Tuhan itu punya maksud. Supaya ketika dalam kondisi sakit sekalipun, sejauh mana kita tetap beriman dan percaya kepada Tuhan. Karena faktanya ada juga banyak orang yang menjadi jauh dari Tuhan ketika dia mengalami sakit. Lau merdadu, lau manukun namalok. Itu kan? Lau manukun uti-utian ni si bolis. Dohot perempuan ni ada Tuhan. Karena ternyata ada orang yang tidak setia kepada Tuhan hanya karena sakit penyakit. Jadi yang mau Tuhan ajarkan bagi kita malam hari ini, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, ingat, badai itu pasti akan datang. Jadi jangan pernah meminta kepada Tuhan supaya badai itu tidak terjadi. Unang roga lubang ni nguluh, dangi tangiang. Alaya haduna nang tangiak ta Tuhan ni asa ditiyok gomo sapor seota. Supaya apa? Kita tetap setia, tetap beriman hanya kepada Tuhan. Dan ingat, tidak ada badai dalam hidup ini yang terjadi tanpa seizin Tuhan. Sudah dosian pameringan nih debata. Semuanya yang terjadi dalam hidup ini Tuhan lihat. Dan Tuhan tahu semuanya yang terjadi. Manang naaha penwai. Nasolot di bagasan ate-atem. Naso taripar honommu. Tuhala. Termasuk orang terdekatmu sekalipun. Tuhan tahu. Diboto debatado.
Tengok dope janita 2 minggu na salpo. Allah Maha tahu. Karena apa? Allah yang merajut kita sejak dalam kandungan. Bahkan susunan saraf kita pun Tuhan tahu. Apalagi masak ni roham. Apalagi mana masa galubang naruto. Tuhan tahu. Karena apa? Tuhan sendiri yang mengizinkan terjadi. Kalau Tuhan sendiri yang mengizinkan terjadi, berarti Tuhan punya rencana dengan kejadian demi kejadian yang kita alami. Tidak ada kesulitan dalam hidup kita tanpa Tuhan tahu. Ini yang perlu kita yakini. Aka amang inang alani main na ahape ditikion nata alani aka amang inang da persoalan ni mulu paet porsu sesak kita rasa, sakit kita rasa karena badai yang datang menghampiri hidupmu. Percayalah bahwa Tuhan yang mengizinkan badai itu terjadi. Tuhan yang mengizinkan badai itu terjadi. Itu dulu pelajaran yang pertama yang mau kita lihat dari nas khotbah malam hari ini. Lalu yang kedua, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita baca bersama-sama pelajaran yang kedua. Hal penting yang kita ambil dari ayat ini adalah kita baca di ayat 38. 1, 2, 3. Pada waktu itu Yesus sedang duduk di bukit atas sebuah villa. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Jadi sebetulnya ini sudah pernah saya sampaikan. Di sebuah gereja ada manator donatur keluarga. Donatur alani hamorauna, donatur alani haburjuonna karena kesalehan dan ketaatannya beribadah. Oleh saya dua anak, hanya tunggal lah holani dua anak kon. Kuliah kedokteran di Jakarta. Dan tiba waktunya untuk wisuda di Udang Manatorasna juga ke Jakarta untuk menyaksikan wisuda anak. Karena biasanya kan terpisah orang tua dengan anak, kan anak di kampusnya lah ada persiapan, orang tuanya menginaplah di penginapan yang dipersiapkan. Nah, begitu orang tuanya sampai di kampus, alay anak kumnay lang marnasahan. Sampai acara mau dilaksanakan, anak nailang marnasahan. Karena apa? Sesaat sebelum acara itu dimulai, dapat telepon mana sih? Ternyata anaknya itu kecelakaan di tengah jalan lalu meninggal saat itu juga di tempat. Apa yang terjadi? Orang tuanya menjerit meraung-raung kepada Tuhan. Tuhan, Odo Jabbaru, kau benar-benar tidak adil. Bukankah selama ini kami termasuk keluarga yang saleh, taat beribadah? Apa yang tidak kulakukan untuk membangun gerejamu? Apa yang tidak kulakukan untuk membantu orang-orang yang lemah? Apa yang tidak kuperbuat untuk menolong orang-orang miskin? Inikah balasan yang kuterima? Anakku yang satu-satunya itu, anakku yang tunggal itu, yang hari ini, yang kutunggu-tunggu, bahwa saatnya dia akan mendapatkan wisuda kedokterannya. Kau ambil anakku kembali ke pangkuanmu. Sungguh engkau itu adalah Allah yang tidak adil. Begitulah ibunya menyimpulkan atas kejadian yang terjadi. Dan mungkin tapi keamanan setuju dora. Molo au pera dohonok kudui. Molo hamu pera di posisi na dohonok mudui. Deido jok do hita muru. Molo masa na maul siya tua teteta ama dohonok ta. Sehera na suai di doho Tuhan. Dan saya dope sa itu ngaroto anak koko. Dan saya dope anak koko ngatabang mo sa si pikiran. Da jok do ta alam songoni akamangina. Saya sehera na suai di doho Tuhan. So ina maburjuku mamujiho. Martangia nga ganu pari ganu tiki. Kape humereng siya do nang berminggu bisuya.
alai memohan sejahtera mekeleken sedale dua lagi suami istri ya au mana hujalo di perdelenan nih mulut. Bukankah sering kita bereaksi demikian akamangina? Itulah yang diperlihatkan murid-murid di ayat 38. Kan? Molo ta bahasa ako ni tiga na iho Jesus modo. So nang na iho modo. Habi hita neng lonong nama itu kan. Kok tega gitu loh. Kok tega kau tidur Tuhan. Padahal kita sebentar lagi akan tenggelam. Air telah masuk ke dalam perahu dan kapal ini. Kok bisa-bisanya kau tidur nyenyak? Herai maka kamu nah diperlihatkan. Begitulah orang yang tidak meyakini akan kuasa dan perbuatan Allah sehingga dia bereaksi marah kepada Tuhan. Sehingga pelajaran yang kedua yang mau kita ambil dari naskotbah ini Bapak Ibu, kita harus percaya bahwa Yesus mampu menenangkan badai dalam hidup kita. Posroha. Gari Yesusi, gari sisiani bayakon. Satu perahu loh. Satu kapal dengan Yesus. Ilapung dari Yesus. Tetap dia bereaksi seperti itu. Apalagi mahina. Holang marbaga berita na binigi. Hidup ba na porsiya kita kan? Holang marbagahon panidangiyon ni aka na manidangi aka parjaminta aka apostel aka panurina hidup ba na porsiya kita. Dari sisiani ari-ari dak do Jesus tong do kisongoni reaksina. Lamba hitang. Alani iya kamani nang sasitong na kurang dogo do betang yang tatu Tuhan. Kurang tulus dope. Paniduata Tuhan. Jadi si kata nama juluhu do hita mulut adok. Tuhan. Aduh apa lebat ku pararikan sa uselini mo. Markatao. Oleh saya do tangiakku ibedang ileko. Dapat juluhu do hita si kata mandokun. Gitu kan. Da bilang-bilangin natabahin. HP na binain itu hatta dang na ina. Ini kadang-kadang yang perlu kita renungkan. Sehingga pelajaran yang kedua yang perlu kita ambil dari naskotbah ini adalah harus, kalau dikatakan harus, wajib. Percayalah bahwa Yesus itu mampu menenangkan badai dalam hidup kita. Gari namate boy pangulu. Naso porsea do hita di si. Namate dipahehe tu hatai apalagi sonari yang sa rumah. Masonari. Dang ditangi mo Tuhan hidup petang yang mu, dang marna rorokak ni anak komu, dang ditangi mo Tuhan hidup petang yang mu, dang marna gereja anak komu, dang ditangi mo Tuhan hidup sonari arsa ni roha. Percayalah bahwa Tuhan punya solusi untuk itu dan dia mampu menenangkan itu. Anani unang lilu. Unang lilu. Jangan sekali-kali sesali hidupmu kepada Tuhan. Unang lilu. Jangan sesat. Tetaplah percaya dan tetaplah setia kepada Tuhan. Dan dia dopi. Nania dopamu kamani nang nata adupi yang mungkin menurut versi kita sudah merasakan sesat dan dia dopi. Ya. Anong do berita ni si Job. Gabi parsiajaran na arga di kita. Kan? Mulu saja itu digoy kita. Ibana. Sampai semua meninggalkannya. Kan? Tapi apa? Endingnya lihatlah. Tuhan membalaskan berkali-kali lipat. Itu yang perlu kita yakini. Jadi, akaaman inang dalam kesesakanmu, aporsuhanmu, sitaononmu, parukilomu, borak ni persoalanmu, sahibmu, dope, naroma ngonggot pikiran ni, nama baigale pamatangmu. Mari kita bersama-sama belajar dari naskotbah hari ini. Percayalah bahwa Yesus itu mampu menenangkan badai hidup kita. Karena apa dia mampu? Ya dia sendiri yang mengizinkan itu terjadi. Karena dia sendiri yang mengizinkan terjadi,
Kan tadi Tuhan punya maksud. Berarti Tuhan sedang merancang jalan keluar dan solusi yang terbaik. Jadi tugas kita apa? Berserah, beriman, dan tetaplah setia hanya kepada Tuhan. Hari-hari kita ini banyak sekali tantangan. Hari-hari kita ini banyak sekali godaan. Hari-hari kita ini banyak sekali tantangan, pengaruh yang kadang membawa kita jatuh, kadang membawa kita jauh, kadang membawa kita lupa kepada Tuhan. Tapi hari ini, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita diingatkan. Percayalah kepada Tuhan, setialah kepada Tuhan, sekalipun badai cobaan datang, Tuhan punya rencana dan maksud untuk hidup kita. Jadi tetaplah setia tiup gomos hapor seomni asa di pasar tuho tupan hamur. Amin. Kita berdoa.